Zakaria pasal yang ke-10, hari Selasa, tanggal 10 Maret 2026. Hanya Tuhanlah pemberi hujan. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Wah, ini hanya Tuhanlah pemberi hujan. Saat kekeringan di mana-mana, tapi saat ini berbeda ya, di Indonesia hujan terus, ada banyak air di mana-mana. Nah, yang situasi seperti ini kalau tidak ada hujan, ada tempat-tempat yang kering yang butuh air, tetapi tidak ada air, ini dikatakan mintalah hujan daripada Tuhan, berdoa, minta hujan pada Tuhan, seperti yang pernah dialami oleh umat Israel ya, saat Elia yang berdoa dan kepada Tuhan ada 3 tahun tidak ada hujan yang datang, sampai Elia berdoa kepada Tuhan dan meminta hujan, dan Tuhan menurunkan hujan kembali. Tuhanlah yang memberikan hujan, Tuhanlah yang menyirami seisi bumi ini. Jadi mari kita selalu berharap dan meminta kepada Dia. Yang membuat awan-awan pembawa hujan deras itu Tuhan. Ini di ayat yang pertama, Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras. Dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuh-tumbuhan yang di padang kepada setiap orang. Sebab apa yang dikatakan oleh terafim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Nah, domba seperti domba, kalau tidak ada gembalanya itu akan sangat menderita ya. Domba akan tidak tahu mau pergi kemana, tidak tahu arah mana dalam mereka mau pergi. Mereka gampang dimangsa oleh binatang buas kalau tidak ada gembalanya. Nah, bangsa yang berkeliaran seperti kawanan domba saat tidak ada pemimpinnya, tidak ada Allah yang memimpin satu bangsa. Nah, hidup kita seperti itu. Saat tidak ada gembala yang baik dalam hidup kita, kita akan menderita seperti domba yang tidak punya gembala. Mari kita terus melekat kepada Yesus Sang Gembala yang baik. Karena gembala yang baik membuat kita tidak kekurangan apapun. Saat kita selalu melekatkan diri mendekat, taat kepada apa yang Sang Gembala ajarkan kepada kita. Ya, Mazmur 23 yang berkata, Tuhan gembala yang baik, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita bisa aminkan firman Tuhan ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saat kita mendekatkan diri, memberikan diri kita digembalakan oleh Yesus, maka kita akan berkata seperti pemazmur yang menuliskan di Mazmur 23 seperti ini. Bukan seperti bangsa yang berkeliaran tidak tahu kemana kalau tidak ada gembalanya. Kita minta tuntunan gembala kita setiap hari, menuntun kita ke arah mana kita harus melangkah, memberitahukan kita jalan yang harus kita tempuh, apa yang kita harus katakan, apa yang kita harus respon kalau ada situasi-situasi dalam hidup kita. Ada Sang Gembala. Kalau kita percayakan hidup kita kepada Dia, Dia yang akan menuntun kita. Jangan kita dituntun oleh pikiran kita sendiri, kehendak kita sendiri, perasaan kita sendiri, karena itu bisa membawa kita kepada lubang atau kepada hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita. Pembebasan Israel dari kuasa-kuasa asing. Ayat 3. Terhadap para gembala akan bangkit murkaku, dan terhadap kepala-kepala kawanan kambing aku akan mengadakan pembalasan,
Sebab Tuhan semesta alam memperhatikan kawanan ternaknya, yakni kaum Yehuda, dan membuat mereka sebagai kuda keagungannya dalam pertempuran. Daripada mereka akan muncul batu penjuru, daripada mereka akan muncul patok kemah, daripada mereka akan muncul busur pedang, daripada mereka akan keluar semua penguasa bersama-sama. Maka mereka akan seperti pahlawan yang menginjak-injak musuh seakan-akan itu lumpur di jalan. Mereka akan berperang sebab Tuhan menyertai mereka, dan mereka akan membuat malu orang-orang yang mengendarai kudanya. Nah, ini di ayat sebelumnya bagaimana Tuhan berkata terhadap para gembala akan bangkit murkaku, dan terhadap kepala-kepala kawanan kambing aku akan mengadakan pembalasan. Jadi kepada gembala yang tidak memperhatikan kawanan dombanya, ini yang Tuhan marah. Tuhan mau supaya gembala-gembala yang dia pilih memperhatikan kawanan domba yang dia percayakan kepada mereka. Nah, di sini juga Tuhan berkata bahwa ayat 5, maka mereka akan seperti pahlawan yang menginjak-injak musuh. Ya, saat Tuhan datang untuk membela domba-dombanya, maka mereka akan seperti pahlawan. Sebab kenapa bisa seperti pahlawan yang sanggup menginjak-injak musuh? Karena ada Tuhan menyertai mereka. Kuncinya penyertaan Tuhan. Kalau berperang sendirian pasti akan kalah. Tetapi saat berperang karena Tuhan menyertai, Tuhan yang menjadi pahlawan, Tuhan yang akan memakai seperti pedang. Kalau kita ingat kemarin dulu ya, pembacaan Zakaria pasal 9 ayat 13, aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. Tuhannya yang pahlawan, dia pakai kita sebagai pedangnya karena dia menyertai, dan itu yang disebutkan mereka akan membuat malu orang-orang yang mengendarai kuda. Orang-orang yang mengendarai kuda biasa merasa gagah perkasa, tetapi kalau Tuhan yang menyertai di dalam peperangan, yang mengendarai kuda pun akan dibuat malu oleh Tuhan. Artinya sanggup dikalahkan karena Tuhan yang menyertai. Ayat 6, aku akan membuat kaum Yehuda dan aku akan membuat kuat kaum Yehuda, dan aku menyelamatkan keturunan Yusuf. Aku akan membawa mereka kembali sebab aku menyayangi mereka, dan keadaan mereka seakan-akan tidak pernah ditolak oleh aku, sebab akulah Tuhan Allah mereka, dan aku akan menjawab mereka. Ini Tuhan semakin bebaskan umatnya yang dulunya ditolak karena mereka tidak dengar-dengaran. Tuhan berkata, aku menyayangi mereka. Dulu pernah ditolak, sekarang seakan-akan tidak pernah ditolak. Karena Tuhanlah Allah yang menjawab mereka, yang mengasihi mereka, memberikan kembali kekuatan baru kepada kaum Yehuda, yang menyelamatkan keturunan Yusuf. Ayat yang ke-7, Efraim akan seperti seorang pahlawan, hati mereka akan bersuka cita seperti oleh anggur. Anak-anak mereka akan melihatnya lalu bersuka cita, dan hati mereka bersorak-sorak karena Tuhan. Aku akan bersiul memanggil mereka, dan aku akan mengumpulkan mereka, sebab aku sudah membebaskan mereka, dan jumlah mereka menjadi banyak seperti dahulu. Tuhan angkat kembali Efraim jadi pahlawan. Jadi hati Tuhan berbalik, mengampuni, mengasihi, menyayangi kembali saat kita juga mau berbalik kepada Dia. Dia mau membebaskan dari yang terkurung, dari yang tercerai-berai sebelumnya. Tuhan berkata, aku akan mengumpulkan mereka. Aku akan bersiul. Tuhan bersiul ya di ayat 8. Aku akan bersiul memanggil mereka, dan aku akan mengumpulkan mereka. Sebab aku sudah membebaskan mereka. Kalau sebelumnya diizinkan untuk ditawan, tetapi masa pembebasan Tuhan sudah tiba. Pembebasan untuk Israel. Tuhan yang membebaskan, Tuhan yang mengumpulkan kembali, dan jumlah mereka menjadi banyak kembali seperti dahulu. Ayat 9, sekalipun aku telah menyerahkan mereka ke antara bangsa-bangsa, tetapi di tempat-tempat yang jauh mereka akan ingat kepadaku. Mereka akan hidup bersama-sama anak-anak mereka, dan mereka akan kembali. Aku akan membawa mereka kembali dari tanah Mesir, dari Asyur, dan dari Asyur aku akan mengumpulkan mereka. Aku akan membawa mereka masuk ke tanah Gilead dan ke Libanon,
sehingga tidak ada tempat lagi bagi mereka. Mereka akan menyeberangi laut Mesir, dan ia akan memukul gelombang di laut, sehingga segala tempat yang dalam di sungai Nil menjadi kering. Kebanggaan Asyur akan diturunkan dan tongkat kerajaan Mesir akan lewat. Aku akan menguatkan mereka dan mereka akan bermegah di dalam nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Mereka akan bermegah dalam nama Tuhan. Mereka akan dikuatkan kembali. Dan mereka bukan bermegah lagi karena kekuatan mereka, karena kepintaran, karena kuda-kuda atau kekayaan atau apapun. Mereka akan bermegah dalam nama Tuhan. Dan percaya bahwa yang memberi kekuatan baru kepada mereka, yang mengumpulkan mereka yang sudah terserak-serak, yang tercerai-berai, hanya karena kasih setia Tuhan yang menyayangi mereka kembali, yang menyambut mereka kembali, yang mau untuk menggembalakan mereka kembali, tidak dibiarkan lagi berserak-serakan seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Mari kita terus bermegah dalam nama Tuhan, bukan bermegah di dalam kekuatan sendiri atau bermegah karena kepintaran sendiri, tetapi bermegah hanya karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita bisa ada sampai hari ini. Tuhan terus menguatkan kita dari hari ke hari untuk berjalan menghidupi pertandingan iman yang Tuhan sudah percayakan untuk kita hidupi di bumi. Kita percaya bahwa Tuhan Allah ada di antara kita sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dia menyertai kita. Ia bergirang karena kita dengan sukaria, dengan sukacita. Ia membaharui kita dalam kasih-Nya dan ia bersorak-sorak karena kita dengan sorak-sorai. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.